Bab 1076. Ternyata kamu, Dewa Petir. Apakah kamu berniat untuk tinggal di alam dewa tahap tengah seumur hidup? Apakah kamu akan menyerah? Jika begitu, aku akan merendahkanmu. Saat situasi menegang, tiba-tiba terdengar suara jeritan marah seperti petir di telinga Dewa Petir. Semua perhatian yang sebelumnya tertuju pada Dewa Petir dan Lucifer, tanpa seorang pun menyadari bahwa ada orang asing di tempat ini. Para pembunuh Red Dust tercengang. Beberapa pembunuh yang berada paling dekat dengan Jerry yang bereaksi cepat dengan mundur beberapa langkah. Saat Dewa Petir yang sebelumnya hampir putus asa dan hendak menyerah, ketika mendengar kata-kata Jerry Yang, dia tiba-tiba sadar. Tidak akan menyerah sebelum saat terakhir. Dewa Petir bergumam dalam hatinya, matanya penuh dengan tekad dan semangat juang yang kuat. Aura di sekitarnya kembali meningkat dengan tajam. Dalam sekejap, semangat perangnya memuncak dan dia yang sebelumnya terluka parah oleh Lucifer tiba-tiba bangkit lagi. Ah! Dia berteriak ke langit seolah melepaskan semua keputusasaan yang telah lama ia tahan di dalam hatinya. Semua keputusasaan itu menghilang setelah teriakan itu. Boom! Aura di sekelilingnya melonjak. Seketika, semangat bertarungnya berkobar. Dewa Petir yang sebelumnya hanya berada di alam dewa tahap tengah tiba-tiba memancarkan aura bela diri yang luar biasa, meskipun belum mencapai alam dewa tahap akhir, namun hanya selangkah lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap, sebelum serangan terakhir Lucifer sampai, Dewa Petir sudah bangkit kembali. Matanya penuh keyakinan, ia tiba-tiba mengayunkan lengan dan kekuatan mengerikan berkumpul di atas tinjunya. Hancurkan! Teriak dia marah sambil menurunkan lengannya dan kekuatan bela diri yang dahsyat meletus dari tinjunya. Boom! Tepat pada saat itu, serangan Lucifer juga tiba. Lucifer mencoba meraih kepala Dewa Petir, tetapi tinjunya malah tertangkap oleh tinju Dewa Petir. Boom! Lucifer tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka Dewa Petir yang telah parah terluka oleh serangan Evil Hand-nya masih bisa bertarung. Dia bahkan tidak pernah menyangka Dewa Petir masih bisa melepaskan pukulan yang lebih kuat. Lucifer tidak punya waktu untuk bereaksi. Dirinya yang terlalu sombong mengira serangannya ini cukup untuk membunuh atau paling tidak melukai Dewa Petir. Namun, pukulan ini tidak mengenai Dewa Petir, malah tinju Dewa Petir berhasil membuka cengkeramannya. Ketika ia sadar kembali, Dewa Petir sudah mengayunkan tinjunya dan mengenai perut Lucifer. Di tengah kejutan semua orang, tubuh Lucifer terpental. Ini adalah pertama kalinya Dewa Petir berhasil memukul terbang Lucifer sejak mereka bertempur. Aku berhasil. Wajah Dewa Petir penuh kebahagiaan. Ketika ia menatap Jerry Yang, ada rasa hormat dalam matanya. Meskipun dia tahu reputasi Jerry Yang sebagai pelindung perbatasan utara dan tahu betapa kuatnya Jerry Yang. Tetapi pada awalnya pertama kali dia bertemu dengannya, ia meragukan kekuatan Jerry Yang. Tapi setelah melihat Jerry Yang berhasil menghancurkan beberapa markas Red Dust secara berurutan, dia baru sadar betapa kuatnya Jerry Yang. Meskipun begitu, ia masih memiliki sedikit keraguan tentang Jerry Yang karena usia muda Jerry Yang. Namun pada saat ini, dia sungguh kagum pada Jerry Yang dan mengakui kemampuannya. Hanya dengan beberapa kata, Jerry Yang berhasil mengubah nasibnya dari kekalahan menjadi kemenangan. Untuk menghancurkan belenggu bela dirimu, pertarungkan dengan segala upaya dan hanya pada saat hidup dan mati, kamu akan memahami esensi sejati dari bela diri. Jerry Yang berkata dengan tenang, bakat bela dirimu sangat kuat. Jika hanya karena luka parah yang mengganggu dasar bela dirimu, itu akan sangat disayangkan. Saat ini, hanya melalui pertempuran hidup dan mati baru ada harapan untuk mematahkan belenggu bela dirimu. Begitu kamu dapat mengalami transformasi, mungkin masih ada harapan untuk menstabilkan puncak alam dewa. Kata-kata Jerry Yang membangkitkan semangat dalam tubuh Dewa Petir, perasaan yang belum pernah ia alami dalam bertahun-tahun. Iya, jawab Dewa Petir dengan penuh tekad, tatapannya terhadap Lucifer semakin intens dengan kesiapan bertempur. Hanya melalui pertarungan hidup dan mati belenggu bela diri dapat dipecahkan. Lucifer yang sudah berdiri saat ini, menatap Dewa Petir dengan tatapan ganas dan berseru, "Berani kamu melukaiku?"
Mata Dewa Petir tidak memancarkan rasa takut saat ia menatap Lucifer, melainkan seperti predator yang memandang mangsanya. "Bunuh!" teriak dia bergegas maju. "Mati!" Lucifer sangat marah. Dia mengabaikan perintah pemimpin Red Dust yang menyuruhnya untuk membiarkan Dewa Petir tetap hidup. Dia langsung mengeluarkan kondisi terkuat seperti iblis dari neraka yang penuh dengan niat membunuh yang menakutkan. Meskipun Dewa Petir telah terluka, matanya tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi Lucifer. Bum bum bum. Keduanya bertarung dengan hebat, pertempuran ini lebih mengesankan daripada pertempuran sebelumnya. Bibir Jerry yang sedikit terangkat. Dia yakin bahwa keadaan Dewa Petir ini akan membawa pencerahan. Kesempatan seperti ini jarang dan sulit diduga. Dia yakin Dewa Petir akan berhasil. Setelah hari ini, Kyushu akan memiliki dewa perang lain dari alam dewa tahap akhir. Master yang mampu menerobos ke alam dewa tahap akhir sangat jarang, bahkan di wilayah perang Kyushu. Setiap master di alam dewa tahap akhir dapat dianggap sebagai pondasi Kyushu. Saat ini, pemimpin Red Dust tidak memperhatikan Dewa Petir, melainkan tatapannya jatuh pada Jerry Yang. Entah mengapa, ia tidak bisa menilai Jerry Yang. Situasi ini hanya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, Jerry Yang adalah orang biasa tanpa dasar bela diri, atau yang kedua adalah kecakapan bela dirinya jauh melebihi pemimpin Red Dust. Kedua kemungkinan ini sulit diterima oleh pemimpin Red Dust. Jika Jerry Yang benar-benar orang biasa, bagaimana mungkin ia membimbing Dewa Petir dalam pertempuran? Tapi jika tingkat bela diri Jerry Yang melebihi dirinya sendiri, itu bahkan lebih mustahil karena usia Jerry yang masih muda. Bahkan jika Jerry yang berada di alam dewa tahap awal, itu juga pemandangan yang sangat langka. Pemimpin belum pernah melihatnya, tetapi ia tahu satu figur seperti itu. Jerry yang dari kota Yan di Kyushu. Pemimpin Red Dust yang berpikir demikian tertegun. Dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Mengapa 12 markas Red Dust berturut-turut dihancurkan? Karena semuanya diatur oleh Jerry Yang dan Dewa Petir. Dia telah memerintahkan pembunuh Red Dust untuk menangkap seseorang yang penting bagi Jerry Yang dan membawanya ke Red Dust, semuanya dalam upaya untuk menarik perhatian Jerry Yang. Namun, yang tidak dia sadari adalah bagaimana Jerry Yang menemukan mereka begitu cepat. "Ternyata kamu." Tatapan pemimpin Red Dust beralih ke Jerry Yang dan suaranya terdengar sangat dingin. Jerry Yang membalas tatapan itu dengan ketenangan seolah melihat orang biasa. Tatapan ini membuat pemimpin Red Dust merasa tidak nyaman. Di seluruh Red Dust, berapa banyak orang yang berani menatapnya. Sekarang, seorang pemuda yang telah dia tarik ke markas besar Red Dust untuk diburu, berani melakukannya. Bersambung. Bab 1077. Aku ingin Red Dust. Kedua orang ini saling pandang dari jarak jauh, tetapi tidak ada yang bergerak terlebih dahulu seolah ada semacam semangat pertempuran yang menakutkan mengisi udara. Namun yang membingungkan adalah Jerry yang tidak memancarkan aura bela diri sama sekali seolah seperti orang biasa. Boom! Tepat pada saat itu, Lucifer tiba-tiba menendang tubuh Dewa Petir hingga terlempar beberapa meter jauh dan menabrak dinding beton dengan keras. Kali ini, Dewa Petir tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Setelah terjatuh ke tanah, ketika mencoba untuk bangkit, dia menyadari dirinya sama sekali tidak bisa melakukannya. Dia melihat ke arah Jerry Yang, "Tuanku, aku telah berusaha sekuat tenaga," ujar dia. Jerry Yang mengangguk. Dia mengeluarkan pil hitam dari saku, lalu melemparkannya ke mulut Dewa Petir. Pil tersebut langsung larut di mulut, berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke dalam tenggorokan. Meskipun tidak tahu pil apa yang diberikan oleh Jerry Yang, Dewa Petir tahu bahwa pil tersebut pasti sangat membantu dalam pemulihan lukanya. "Kamu fokus pada penyembuhanmu, sisanya akan kutangani," ujar Jerry Yang berdiri. "Baik," jawab Dewa Petir. Meskipun Jerry Yang ingin memaksa potensi tersembunyi Dewa Petir keluar, dia sadar Dewa Petir sudah mencapai batasnya.
Bagaimanapun Lucifer adalah salah satu pembunuh terkuat alam dewa tahap akhir di Red Dust, sementara Dewa Petir hanya memiliki tingkat bela diri alam dewa tahap tengah. Perbedaan tingkatan bela diri mereka sudah sangat besar. Dewa Petir yang mampu bertahan sampai sekarang jauh melampaui perkiraan Jerry Yang. Bukan hanya Jerry Yang, bahkan para pembunuh teratas dari Red Dust juga sangat terkejut. Lucifer yang sebagai salah satu pembunuh teratas di Red Dust dan dengan bela diri lebih tinggi daripada Dewa Petir. Mereka berdua telah bertarung begitu lama sebelum pertempuran berakhir. Dari beberapa aspek, Lucifer telah kalah. "Bocah, siapakah kamu sebenarnya?" tanya Lucifer menatap Jerry yang dengan tatapan penuh nafsu darah. Dalam sekejap, semua orang menatap Jerry Yang. Semua yang dapat masuk ke markas bawah tanah ini adalah kelompok pembunuh paling inti dan teratas dari Red Dust. Meskipun Jerry yang muda, mereka tidak segera menyerangnya. Kemampuannya untuk masuk tanpa sepengetahuan siapapun membuktikan kemampuannya. Jerry yang mengabaikan pertanyaan Lucifer. Tatapannya melintasi Lucifer dan terfokus pada pemimpin Red Dust. Dan tatapan pemimpin Red Dust juga terfokus pada Jerry Yang. Mereka yang saling memandang menciptakan tekanan tidak terlihat di dalam markas bawah tanah yang tidak begitu besar ini. "Brengsek, cari mati." Lucifer yang diabaikan oleh Jerry yang langsung marah. Sebagai salah satu pembunuh terkuat Red Dust yang berada di peringkat kedua, kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Dia melangkah maju, menuju Jerry yang dengan cepat. Namun, dari awal hingga akhir, Jerry yang tetap berdiri dengan tenang di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali seolah sama sekali tidak khawatir bahwa Lucifer akan membunuhnya. Pada saat ini, semua pembunuh Red Dust, baik yang ada di ruangan maupun di luar menatap Jerry Yang. Mereka semua penasaran seberapa kuat pemuda yang berani mengabaikan Lucifer. Bukan hanya pembunuh Red Dust, bahkan pemimpin Red Dust juga penasaran. "Matilah." Dalam sekejap, Lucifer sudah berada di depan Jerry Yang dan dengan keras mengayunkan tinjunya menuju wajah Jerry Yang. Plak. Detik berikutnya, adegan mengejutkan semua orang terjadi. Saat tinju Lucifer hampir mencapai wajah Jerry Yang dengan santai mengulurkan satu tangan dan menangkap pergelangan tangan Lucifer, menghentikan tinjunya. Boom! Pada saat ini, seluruh ruangan tertegun. Dewa Petir yang baru saja kalah dalam pertempuran dengan Lucifer terkejut memandang Jerry yang dengan santai menangkap pergelangan tangan Lucifer. Lucifer adalah seorang master di tingkat alam dewa tahap akhir. Kenapa di hadapan Jerry yang dia seperti seorang anak kecil? Pukulan penuh tenaga dari Lucifer dengan mudah ditangkap oleh Jerry Yang. Bagaimana mungkin? Bukan hanya Dewa Petir yang memiliki pemikiran demikian, tapi semua orang yang hadir juga berpikir demikian. Mata pemimpin Red Dust menyipit, menatap Jerry Yang dengan tajam. Baru pada saat ini dia menyadari mengapa pembunuh yang dikirim Red Dust untuk membunuh Jerry Yang semuanya lenyap. Karena Jerry Yang bukanlah seorang master alam dewa biasa, melainkan master sejati yang berada di puncak kekuatan alam dewa. Bagaimana mungkin? Lucifer membelalakkan matanya, saat berusaha melepaskan diri dari genggaman Jerry yang baru menyadari kekuatan Jerry yang menakutkan. Sebagai master peringkat kedua dari Red Dust, tidak bisa melepaskan pergelangan tangannya dari genggaman orang lain. Untuk pertama kalinya, dia meragukan kekuatan bela dirinya sendiri. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Lucifer marah, "matilah untukku." Teriak dia sambil melayangkan tinju lainnya menghantam wajah Jerry Yang. Boom! Kali ini, Jerry Yang akhirnya beraksi. Saat Lucifer mengangkat tinjunya, Jerry Yang menendangnya menjauh. Di tengah kejutan semua orang, Lucifer yang sebagai seorang master alam dewa tahap akhir terlempar seperti bola. Dia menabrak keras tembok beton dan meninggalkan lekukan yang berbentuk manusia. Setelah menghantam tembok, Lucifer memuntahkan seteguk darah saat mendarat dan aura bela dirinya menghilang seketika. "Bagus," ujar Dewa Petir mengencangkan tinjunya dengan antusiasme dan tatapan matanya penuh semangat. Kekuatan Jerry yang sekali lagi melampaui pemahamannya. Akhirnya dia mengerti mengapa Jerry yang menahan diri dari menyerang sebelumnya dan membiarkannya menyerang lebih dulu. Ternyata, begitu Jerry yang menyerang,
baik Satan atau Lucifer tidak bisa menahan pukulannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pelatihan? Jerry yang sedang melatihnya. Ini sungguh luar biasa, menggunakan seorang Master Alam Dewa tahap tengah berlatih dengan seorang Master Alam Dewa tahap akhir. Puluhan pembunuh inti yang tersisa di markas bawah tampak waspada. Masing-masing menggenggam senjata api, siap mengikuti perintah pemimpin Red Dust. Akhirnya pemimpin Red Dust berbicara, tidak mengherankan jika semua pembunuh yang dikirim Red Dust mati di tanganmu. Ujar dia menatap Jerry yang dengan ekspresi tenang seolah berbicara dengan seorang teman. Di mana saudaraku? Tanya Jerry yang tiba-tiba. Tujuan utamanya datang ke Red Dust kali ini adalah mengambil alih Red Dust, tetapi itu adalah hal sekunder. Tujuan sebenarnya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Charles Ma. Jangan khawatir, dia masih hidup. Pemimpin Red Dust meyakinkannya, dengan kekuatanmu, kamu bisa mendirikan sekte sendiri. Aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan Red Dust. Lanjut dia. Selama kamu bersedia, kamu bisa menjadi pemimpin kedua Red Dust dengan posisi di bawahku. Semua orang terkejut mendengar ini. Red Dust belum pernah memiliki dua pemimpin sebelumnya dan sekarang pemimpin mereka aktif mengundang seorang master muda untuk menjadi pemimpin kedua dalam organisasi mereka. Jerry yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, ini tidak cukup. Yang aku inginkan adalah seluruh Red Dust. Ucapan ini membuat ekspresi pemimpin Red Dust membeku dan aura bela diri yang menakutkan terpancar darinya. Apakah kamu pikir dengan mengalahkan Lucifer dalam sekejap sudah bisa melakukan apa yang kamu inginkan di Red Dust? Bersambung.